Pada People, kali ini kita kedatangan tamu dari ya bisa kita lihat yang di belakang kita dari Stir Up dan ambassadornya. Oke, dia juga salah satu senior di bartenderan. Jadi kita di sini akan membahas sedikit tidaknya tentang apa sih dunia bartender itu dan bagaimana sih tentang beliau untuk memulai karirnya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa mulai dari kenalan dulu nih. Siapa sih beliau ini sebenarnya? Perkenalkan, ya, saya Ari, biasanya dipanggil Sayang. Asik. Ya, kalau partner itu bapak nakal nggak gitu ya? Iya, benar. Saya Ari Tejung, saya sebagai beverage spesialisnya si Stir Up Regional Bali. Saya regional Bali. Oke. Iya. Untuk saat ini pastinya di bidang beverage ya, karena jadi spesialis di Stir Up Bali regional. betul. Apa sih jadi ketertarikan nih bisa memegang suatu brand atau bisa mendalami tentang dunia minuman itu sendiri? Yang bikin saya tertarik, ya, yang bikin saya tertarik ke brand. Sebenarnya di sebelumnya aku juga sempat di brand itu sama salah satu mentor saya, Ari Barker. Iya, adalah mentor juga. Apa namanya yang bikin saya tertarik itu ya karena di brand itu fun banget ketika misalkan kita lagi ada event, ketika kita ketemu sama banyak PIC outlet, terus juga ketika kita sebagai guest star terutama ya, guest star di sebuah acara, contohnya kita ambil aja bar takeover gitu Ya, itu ada rasa kebanggaan tersendiri sih kalau untuk saya pribadi ya. pasti ada tantangan gitu ya. Ya, ada tantangan dan segala macam. Jadi ya sebisa mungkin apa namanya ya, gimana ya bahasa susah ya, fun lah intinya. Jadi ketertarikan di dunia minuman itu ya. Ya. Nah, selama pegang brand ini, nah yang menjadi tantangan yang paling misalnya mungkin paling berat di bidang buat minuman, terus ditantang mungkin pernah bisa nggak pairingin makanan ini dengan sirupmu atau apa itu tantangan, bisa sharing nggak ke kita apa sih tantangan yang terberat dari sendiri ketika disuruh take over atau disuruh development menu gitu seperti itu. Oke. Tantangan paling terberat di dunia brand. Kalau untuk masalah pairing itu ya itu memang berat banget ya. Karena kita kan harus mengetahui konsep dari food itu seperti apa. Plus juga minuman yang seperti apa yang akan kita buat untuk biar matching lah untuk dari sisi taste. Tapi kalau di luar itu, di luar apa namanya pairing, di luar berkolaborasi dengan kitchen, yang paling berat itu ya ketemu PIC sih. Ketemu PIC outlet itu paling berat bro. Kenapa seperti itu? Karena kenapa ya? Mungkin banyak teman-teman juga yang welcome banget dengan kita gitu loh. Welcome banget dengan oh yuk datanglah sini gitu. Nah, tapi ada di beberapa sisi itu ngerasa kayak orang ini tuh mau kesini cuma mau jualan aja nih dan segala macam. Padahal kita sebagai beverage spesialis ataupun bisa dibilang sebagai brand ambassadornya apapun brandnya itu kan pasti punya program-program yang dimana kita bisa ngebantu outlet tuh, ngebantu outlet mungkinkah dari sisi creating produk ataupun membantu untuk clearance trade deal-nya itu seperti apa, supportnya seperti apa, itu kan sebenarnya juga bisa dibilang lumayan membantu outlet untuk saving cost terutama ya. Apalagi tahu sendiri kan Bali sekarang dari bulan kemarin ya sampai awal bulan April ini masih ya gitu kan season ya. Ya, bilang benar gitu gitu. ya. Berarti sebenarnya nggak hanya sekedar menjual dan memperkenalkan produk ya di sini Ya, betul. untuk take over segala macam, tapi untuk membantu si outlet untuk saving cost,
entah itu development menu segala macamnya. Betul. Setelah sewenang-wenang kita memperkenalkan ingin jualan, making money seperti itu ya. Nah, di dalam dunia bartender ini kan udah pasti lama di dunia bartender. Mungkin sampai saat ini ada nggak sih mentor yang diingat sampai saat ini yang kenapa sih bisa di dunia ini Di dunia bartender ya? Ya. Di dunia persilatan beverage. Iya, benar sekali. Mentor itu ada, pasti ada. Kalau yang lokalan di Bali, lokalan di Bali itu ada barker sudah pasti. Ya, Karena apapun teknik yang saya tidak tahu ataupun style-style yang tidak tahu, saya pasti langsung japri beliau. Ini seperti apa cara buatnya dan sebagainya. Udah habis itu ada Angga. Apa nih? Banyak angga. Angga Suara Prana. Suara Putra. Suara putra. Suara Putra. Ya. Kebetulan dia kan juga sekarang sebagai ketuanya di HBI. Saya suka caranya dia itu nge-treat timnya, membagi tugasnya, mendelegasikan sesuatu pada saat di lapangan. Ya, itu kan juga salah satu juga termasuk kita di lapangan seperti itu gitu. Apa yang harus kita lakukan sat-sat lah bahasanya. Kalau yang untuk internasional nih siapa? Kalau yang internasional yang sangat inspiratif menurut saya itu ada namanya Maximo Larca Tribe. Itu dia legend banget. Saya suka lihat videonya dia di YouTube karena memang kayaknya sepertinya beliau tuh bermain di klasik ya, cuman cara menyampaikannya beliau itu lewat YouTube itu mudah dimengerti. Terutama untuk teman-teman kita yang baru pengen belajar di dunia persilatan gitu ya, untuk meng-create sesuatu, untuk campur ini dan ini itu lebih gampang Betul, ya. seperti itu. Nah dari tadi nih saya dengar nih untuk enak lah dia untuk si tadi dia Kak Angga yang mengorganisasi suatu organisasi dan HBI. Nah, kalau boleh tahu HBI itu apa ya dia? Oke. Coba bisa di untuk menjelaskan biar penonton-penonton sini tahu juga. Mungkin yang pengen adik-adik di Bartender School ini juga baru mulai bartender itu ternyata di bartender ada organisasi nih. Mungkin di sana bisa mencari teman atau gimana untuk sharing. Nah, apa sih HBI dan gimana sih konsep bisa dijelaskan mungkin? Oke. HBI itu adalah kependekan dari Himpunan Bartender Indonesia. Kebetulan saya di HBI itu sebagai humasnya. Apa namanya? Jadi tujuan dari dibuatnya sebuah organisasi ini, sebuah himpunan ini, itu adalah menyatukan bartender sih sebenarnya, menyatukan bartender di seluruh Indonesia, yang dimana kita ingin nih bartender Indonesia itu diperhitungkan di kancah internasional, dilihat lah oleh dunia ya. Jadi lebih ke ada inilah, oh itu bartender dari Indonesia tuh, dia orangnya keren tuh, seperti itu. Bahkan sebenarnya kalau dibilang bartender dari Indonesia itu tidak kalah saing ya dengan bartender di luar gitu loh. Contohnya banyak kan, ada Kiki Moka, ada Ari Barker, ada Aris Sanjaya. Yang waktu ini kalau nggak salah dia menang World Class ya. Ya, dia di World Class. Ya, yang terakhir ya, yang terakhir. Itu kan sebenarnya itu Indonesia sangat layak banget untuk diperhitungkan di dunia beverage, dunia persilatan ini seperti itu. Jadi kenapa dulu dibuatnya sebuah HBI ini agar bartender ini lebih terorganisir, udah habis itu lebih ke teredukasi, sama lebih ke apa namanya, kita bisa berkolaborasi dimanapun. Jadi mengikat antara si senior sama junior bisa kita bilang ya. Jadi wadah di sana ya, kita sharing segala macam ya. Oke.
Tapi apakah orang ada batasan untuk misalnya pengen bergabung di komunitas ini dari Bliss as a humas di HBI Himpunan Bartender Indonesia? Apakah ada syarat-syarat tertentu mungkin dari adik-adik Barda School yang adik-adik semua yang melihat video ini ingin menambah relasi di bidang bartender sendiri? Oke. Kalau syarat itu ini ya, kita kan di himpunan di HBI itu namanya. Itu kita sudah pasti ada rules and regulation. Sudah pasti ada ADART-nya. Seperti itu. Ada beberapa contohnya iuran wajib. Itu iuran wajib itu cuma setahun sekali dong. Setahun sekali, udah habis itu juga yang terakhir ya. Kita ngomongin masalah feedback deh. Sekarang ya, feedbacknya kenapa ke HBI ikut ya seperti itu. 1,5 tahun silam itu kita memperlakukan yang namanya KTR, kartu tanda anggota di HBI. Kartu itu bisa dipakai untuk kartu diskon di beberapa tempat. Tempatnya tuh bukan kayak tempat yang ke Icon dan everywhere ya. Itu tempat-tempat yang terpilih. Tempat terpilih yang di mana kerjasama itu ya. Ya, kerjasama yang di mana sudah pasti itu tempat adalah milik salah satu member dari HBI itu sendiri. Ya, itu bisa digunakan sebagai diskon card-nya lah. Kalau yang suka party bisa ke Kopka. Ya, tunjukkan itu ada diskonnya. Ada diskonnya. Ada ke Holidirta. Ya, betul. Seperti itu salah satu. Berarti yang diikut di HBI ini bukan hanya sekedar pekerja, owner juga bisa yang bisa. Sekarang kita bisa sharing-sharing ya. Bisa lah. Terus untuk yang baru-baru di dunia bartender, boleh sih kita sharing-sharing. Mungkin ada event segala macam, mungkin bisa di stalking. Kita bicara untuk pengalaman. Selama menjadi bartender udah berapa lama, dari tahun berapa sih? Tahun berapa ya? 99. Enggak dong. Bukan angka 9. Udah 9. 2010-an, 2011 akhir. 11 akhir. 2011 akhir. Selama itu sampai 2011 akhir sampai sekarang nih, apa sih pengalaman yang unik mungkin yang tidak bisa terlupakan di yang bisa dibilang man behind the bar. Pengalaman yang unik yang nggak bisa terlupakan sampai saat ini. Yang unik itu pas banget itu 2011 ya. Ya benar. Pas banget itu di 2011. Jadi aku masih baru banget di dunia itu. Di dunia bar ini. Terusili apa namanya? Kamu udah pernah nyoba ini belum? Ini salah satu kapten bar saya dulu ya, yang menjahili. Kapten bar berarti atasannya ya? Atasan saya. Jadi ada beberapa kapten bar, bar supervisor itu bersekongkol. Nah, gimana? Apa namanya contohnya? Kamu udah pernah nyoba ini belum? Waktu itu apa ya? Suatu minuman lah ya? Ya, sebuah minuman lah ya. Yang gelas itu whisky. Whisky. Ada habis itu, belum deh, dicoba. Addition. Gimana rasanya? Gini beli ya. Rasanya kayak minum arak tapi ada ininya, ada kayu-kayunya seperti itu. Bahasa saat itu ya. Ya. Udah habis itu, pokoknya dalam satu shift itu saya full cicipin minuman. Berarti mencicipi segala jenis minuman. Segala jenis minuman yang ada di sana. Di Kelapa sih. Di Kelapa di Triplet. Udah habis itu terakhir tuh, kamu udah pernah nyoba sambuca belum? Saat itu kan sambuca yang memang lagi happening ya. Lagi sambuca di eranya itu. Udah habis itu, belum nih, mau nyoba? Udah oke. Yang namanya kita antara pengen belajar sama malas kerja itu jadi satu ya di sana. ya itulah nyoba. Jadi dikasih 2 versi cara nyoba tuh. Yang pakai api
Ya, pakai api. sama yang menghirup aroma dari sambuca ketika setelah dibakar. Oh, jadi dibakar dulu. Dibakar pakai snifter, brandy snifter. Udah habis itu ditutup pakai tisu. Pakai tisu. Nah, udah habis itu aku disuruh nyetok aromanya menggunakan straw, pakai hidung. Pakai hidung. Aroma ya, Masukin menghirup hidung. aroma ya. Oh, Kayak bahaya aroma juga. ya. Gitu. Bahaya juga nih. Dan saat itu saya tuh merasa aku tewas hari ini. Gitu. Menjahili itu sampai saat ini aku masih bawa. Biasanya aku untuk ngerjain junior. Oke. Nah, setelah mendapatkan pengalaman seperti itu berarti menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ya, sekarang sampai saat ini. sampai saat ini, dan tadi bilang pengen menjahili berarti ingin balas dendam tuh Rida. Bukan konteksnya lebih ke balas dendam ya, konteksnya lebih ke balas dendam. Cuman mungkin aku pengen mengemasnya. Itu sebenarnya kalau dibilang baik, dibilang buruk enggak juga gitu loh. Tanpa hal yang seperti itu kita tuh tidak tahu. Ya, benar-benar sih. Junior kita ini tidak tahu Ya, seperti apa taste-nya, Ya, apa taste-nya, minumannya. Tapi kalau udah dikasih coba, karena sekarang kita tahu apa sih ini, seperti apa sih ini. Mungkin kalau zamannya dulu itu, pada masa itu tekniknya lebih ke brutality sih menurutku ya. Karena apa? On satu hari gitu, satu sip itu. Tapi kalau mungkin sekarang mungkin betternya tuh ya satu hari pengen coba sedikit ya, bukan satu set Ya. 30-40 ya, bukan. Jadi mencicipin aja. Mencicipi aja. Ya, tahu rasanya sebelum kita operasional, sebelum kita mencampur minuman itu seperti itu ya. Cuma kalau lagi sengklek mungkin aja. Mungkin ya. Ya. Sampai berbotol-botol kan. Oke. Nah, setelah pengalaman unik, udah dari 2011 nih di dunia bar sampai 2025 udah lumayan lama banget bisa dibilang ya. Tren-tren apa saja ya sih yang udah dilewatin di sini, dari lewatin dari baru belajar bar hingga sampai saat ini pegang brand, itu tren-tren apa aja yang sudah belajar dan tren-tren unik yang bisa mungkin di-sharing pada nonton-nonton di sini. Oke, kalau kita ngomongin masalah tren ya, tren itu setiap hari itu pasti ada yang namanya improvisasi. Everywhere kamu mau lancok ke Batam gitu kan, pasti ada sesuatu hal yang baru. Tapi kalau tren apa yang telah saya lewati, itu tidak sebanyak teman-teman saya. Karena apa? Beberapa tahun itu saya belum, kalau dibilang terkurung di sebuah outlet itu enggak juga, karena gimana ya? Saya kan juga lumayan lama tuh di salah satu corporate ya, di salah satu perusahaan. Itu lumayan lama. Jadi sekian tahun itu saya tidak mengikuti tren. Tidak mengikuti tren. Jadi ketika saya keluar dari rumah, saya selalu menganggap itu adalah rumah saya. Dimanapun saya bekerja itu adalah rumah saya. Dimanapun saya keluar dari rumah, ternyata dunia bar di luar itu jauh berbeda. Yang dulunya kita masih bermain dengan coloring, ya kan? Warna berarti ya? Ya, coloringnya itu pun coloring gradasi, bukan coloring yang seperti sekarang yang monoton satu warna gitu kan. Oh, berarti ada banyak warna Ya, ada banyak warna. gelas itu ya? Satu gelas. Jadi misalkan kayak kalau dulu kan mainnya kayak Nescafe cocktail. Ya, itu layering mainnya. Ya, layering yang bahkan satu gelas ada 3-4 warna. Betul. Tapi kalau pas saya keluar, tren udah berubah. Tidak ada yang namanya lagi cocktail layering yang seperti itu ya, yang bervariasi banyak itu ya. Justru sudah mulai bermain yang bening-beningan nih, ya yang biasa kita bilang Clarifiers macamnya. Gitu. Cuman kita semakin ke depan nih, kenapa kok kita semakin hal yang dulu tuh datang lagi, layering, tapi dia
terkombinasi. Contoh kita misalkan bilang ya, kalau ada sempat teman-teman nonton di salah satu postingannya si Kevin K. Oh, ya. Kevin K itu Kevin Kos lah ya. Iya. Kevin Kos. Oh, kayaknya tahu sih itu. Yang espresso martini itu kan? Yang kayak gimana ya? Espresso martini itu dia sebenarnya resepinya sama, cuman standarnya yang berbeda. Oh, berarti suatu resep yang sama, cuma gaya pembuatannya Berbeda. itu maksudnya. Ya. Oke. Tampilannya pun berbeda. Oh, tidak pada umumnya. Tidak pada umumnya. Oke. Ya kalau espresso martini ini kan ya udah pasti warnanya gelap dan segala macam. Karena yang base-nya emang espresso kopi gitu ya. Nah, Espresso betul. kopi segala macam. Ya itu salah satu contoh sih. Contoh ya. Nah, sembari mengikuti tren nih dalam dunia beli yang sekarang nih, kalau misalnya dari pasti kan ke outlet untuk bawa produk itu ada kesulitan nggak sih membuat signature cocktail untuk mengikuti tren tersebut? Kalau dibilang kesulitan, tidak ada. Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Karena ya apa namanya, saya kan biasanya ya sebelum saya ke outlet itu saya melakukan riset and development, R&D lah dulu. Oh, Randy. R&D dulu sebelum kita matangin untuk bawa ke sebuah venue ataupun outlet, kita R&D dulu. Entah saya R&D ya langsung di kantor, di Rotariana, ataupun di rumah. Gitu. R&D ketika sudah semuanya, sudah kompleks semua, baru kita bawa cocktailnya itu ke sana untuk di presentasi gitu. Oh, berarti sebelumnya sudah R&D di riset tadi dibuat dulu ya? Ya, dibuat dulu di rumah, berapa ini isinya, berapa ini berasal, sehingga nanti menjadi sebuah minuman yang bisa dipresentasikan di outlet itu. Betul, Ya. seperti itu. Nah, untuk mengenai tren nih untuk adik-adik yang menonton, untuk semua yang melihat video ini, apa sih tips motivasi dari belinya? Kenapa mereka harus mempelajari dunia bar? Kenapa mereka harus menjadi bartender? Karena berbeda mempelajari dan menjadi. Karena kalau mempelajari mungkin tidak harus jadi bartender, tapi kalau menjadi bartender harus mempelajari. Kan seperti itu, bukannya seperti itu. Nah, bagaimana kan tips dan motivasi dari Biari untuk kedepannya future kita? Oke. Buat teman-teman semuanya ya, dunia bartender itu sebenarnya adalah dunia yang unik banget, yang dimana kita bisa dianggap sebagai seorang crowd control di sebuah bar. Ya. Nah, kata-kata crowd control ini aku dapatnya dari seorang Ari Barker. Bartender adalah seorang terinspirasi banget dari Barker di hidupnya beli kayaknya. Mungkin next bisa kita undang juga dari Barker ya. Datang ke. Kalau datang katanya beli datang. Kita main ke Bardes. Ya, jadi sebagai seorang crowd control, kenapa seperti itu? Kita kan pasti banyak banget melihat yang namanya customer dengan berbagai tipikal yang berbeda. Ya. Itu bukannya aku pengen meninggikan profesi sebagai seorang bartender, tidak. Ya. Tapi bartender itu bisa jadi semua profesi. Oh, semua profesi. Oke. Dalam artian kayak gimana? Dalam artian, contoh misalkan Iluh datang nih ke bar. Iluh berarti cewek ya? Ya, Iluh. pastilah. Alright, Iluh cewek. Iluh datang ke bar, terus sebagai seorang bartendernya, Iluh datang ke bar lagi galau. Terus kita sebagai apa? Sebagai seorang Sebagai minuman, tiba-tiba sebagai seorang penggawa. Ya, menghibur mereka, menghibur dia biar gak galau. menghibur si Ajain minum dalam artian ya. Oke, gimana dia bisa menawarkan sesuatu lah untuk si Iluh. tapi sambil juga ini ya. Udah habis itu tiba-tiba nih ada tamu berantem Dan ke bar gitu ya. Ini salah satu yang pernah aku alami juga sih. Tamu tiba-tiba kayak tamu duduk, ini dua orang yang berbeda dan nggak saling kenal ya. Itu lagi di bar gitu. Udah habis itu yang lagi itu marah-marah nih. Marah-marah, Terus marah-marah. kayaknya dia ada terbawa suasana dari luar atau ya ada masalah di luar.
dan dia marahnya sama si Kang B. Sama si tamu yang nggak dikenal Iya, nih, nggak gitu. dikenal ya. Dia marah-marah tuh. Dengki-dengki bahasa Jepangnya ya. Ya orang susah Jepang. Oke. Nah, ya mereka nih berdua nih hampir baku hantam. Oh memang. Hampir baku hantam. Mau nggak mau aku harus keluar dari bar untuk menenangkan mereka, menjauhkan mereka dulu. Udah bisa tawarkan minuman. Oh, tadi tawarin di ring gitu. Di ring. Jangan lah. Tapi kalau di luar kelas saya silakan. Baru bisa sponsor masuk di ring kan lumayan ada cashback. Ya seperti itu. Menjauhkan mereka dulu, menenangkan satu sama lain, udah habis itu menawarkan minuman. Jadi apa namanya? Di sana lah yang namanya ada peran sponsorship itu penting banget untuk di hotel. Oh, kenapa seperti itu? Kenapa bisa bilang penting peran sponsorship? Ketika misalnya kita ada case yang seperti itu nih, kita bisa ngasih one shot free. Ngasih satu shot free. Udah habis itu ngobrol, mereka udah tenang. Kasih lagi satu lagi setengah lah. Lagi setengah lah, atau dibuatin koktail kan udah pas ke reduce dia udah. Ya, ini pribadiku ya, bukan mengajarkan kalian memberikan free, memberikan shoot untuk cuma-cuma gitu ya. Bukan, ini pribadiku karena ini yang aku alami saat itu. Memberikan udah kasih, udah habis itu ketawa-ketawa, habis itu yang lagi satu juga udah mulai tajak ciki-ciki udah mau ketawa kan, udah habis itu datangin berdua. Jadi silakan pindah duduk di table yang tadi. Table yang sama, udah disiapin gitu ya. Jadi pas di depan gue nih, aku nggak bisa nih, harus ngobrol ke sana, lagi bolak-balik, capek, aku pindah kamu sini duduk berdua. Jadi kita ngobrol satu table gitu mereka ya. Dan akhirnya mereka nyambung minum lanjut, ya kan? Tahu kan harga kalau misalnya duduk di bar minum itu harganya berapa? Satu setengah set kali 2 nggak ada artinya lah. Yang penting dia terus minum, dan akhirnya mereka saling mau apa aku yang bayar, nggak apa aku yang bayar, malah dia untuk masalah payment ya, karena dia nggak enakan seperti itu ya. Nggak enakan. Udah habis itu udah saling minta maaf juga, ya emang clear. Di jalan seperti biasanya. Jadi Safe light. Waktu itu ya kan itu masih di sana itu. Safe light ya. Berarti peran sponsor di sini adalah bartender bisa memberikan secara cuma-cuma untuk tamu yang mungkin ada problem, mungkin bisa membantu tamu yang bukan secara cuma-cuma. Ada maksud dan tujuan, dalam artian kita memancing untuk satu shot, 2 shot untuk next battle mungkin next battle mungkin itu udah pasti owner atau pihak manajemen pasti menyetujui seperti itu, apalagi yang dikasih shot tuh dari sponsor ya, as a free dari FOC lah dari sponsor. Tapi bukan mengajarkan kalian untuk memberikan secara cuma-cuma ya, kalian harus melihat juga nih potensial nggak tamunya nih. Ya benar, melihat juga ya, jangan sampai cuma minta shot lalu pergi gitu. Salah satu yang saya alami dan kenapa sebenarnya seperti sekarang crowd control. Oke, nah, bisa jadi segalanya inilah. Cheers sebelum itu. Ini tidak di endorse ya. Ya, ini adalah air bening. Bisa kalian jadikan apapun karena semua minuman pasti menggunakan ini. Nah, lanjut lagi nih. Nyontek dulu dikit ya. Untuk beli sendiri nih, tadi kan udah ada untuk benar-benar. Apa sih proyek atau masa depan untuk harapan beli sendiri di pribadiannya yang udah bertahun-tahun jadi bartender, apakah terus begini atau something? Bisa harapan untuk diri sendiri untuk ke depannya. Bisa dibilang lebih ke cita-cita ya? Iya, cita-cita. Achievement saya. Achievement. Saya itu pengen punya ladang. Ladang apa ini? Ladang berungu? Enggak, beda ya. Jangan ya, maksudnya ladang apa kayak sayuran kayak gitu. Ya nggak gede-gede amat ya, 10 hektar cukup. 10 hektar guys. Jadi aku pengen yang namanya di hari tua tuh lebih ke enjoy life gitu. Enjoy life ya, udah baru bangun, mandi,
Udah habis itu, ini sambil membayangkan Ada gue ke kebun gitu. Udah habis itu ya kebun lah, kalau ada sesuatu yang bisa dipanen-panen untuk konsumsi diri sendiri. Udah habis itu sore-sore ataupun menjelang malam tuh whiskey on the rocks sudah pasti. Tapi jangan lupa juga kos-kosan 100 pintu. Itu kayak hidupnya semua orang ya. Kos-kosan 100 pintu. Kos-kosannya cukup kok. Nggak perlu punya hotel, nggak perlu ya. Berarti tidak untuk harapan lo ke depan, nanti kalian lebih ke enjoy life dah, apapun itu. Bukan jadi seorang bartender lagi ya. Mungkin masih di bidang bartender tapi lebih ke enjoy life yang emang the real life. Sama kayak tadi trennya balik lagi ke yang lama-lama adalah karena yang kita kan seorang pelaut ya. Pelaut. Saya mungkin bisa jadi pelaut, tidak bisa. Oke. Nah, melihat cita-cita beli seperti itu, dalam jangka waktu berapa lama sih beli akan masih di dunia bartender nih mungkin titik poinnya aku udah cukup nih, aku mau mulai hal baru. Nah, bisa digambarkan apa namanya ya? Bilang di dunia bartender tuh aku cinta banget tuh masih sama dunia peralkoholan, perbedaan dunia seni mencampur. ya, sering bentuk minuman ya. Ya, kalau dibilang ditargetkan kapan bakalan ini, nggak bisa bro. Nggak bisa. Karena saking cintanya ya, dunia bartender seperti itu. Karena apa? Masih banyak achievement yang belum saya selesaikan. Contoh salah satunya nih di HBI. Saya belum bisa, saya sama teman-teman di HBI terutama di komite ya, belum bisa menyatukan semua bartender yang ada di Indonesia. Oh semua ya, karena Ya. namanya Indonesia ya. Betul. Kita baru punya dua orang, dua grup, dua panitia antaranya dua panitia. Kita kan dua chapter. Oh, dua chapter. Yang pertama itu di pusatnya adalah di Bali. Yang kedua itu kita ada di Papua. Oh, di Papua. Papua itu di Mimika ya. Itu salah satu sahabat kami di sana. Itu namanya Mario. Dia sebagai koordinator di wilayah Mimika dan sekitarnya. Sekitar sana ya. Ya. Soon itu ini masih on plan dan masih harus kita matangkan lagi. Kita bakalan bakalan mengunjungi Surabaya mungkin. Surabaya. Oh, targetnya seluruh Indonesia ya. Ya. Ada kepala-kepalanya, ada yang mengurusnya. Ada HBI, jadi mereka di setiap daerah itu kita akan melatih sebuah koordinator ataupun kepala cabang Untuk mengurus organisasi itu itu ya. ya, dimana seperti yang tadi saya bilang mewujudkan apa yang pengen kita yang sudah kita targetkan lah. Saya targetkan sebelumnya, sudah ada planningnya untuk si organisasi tersebut ya. Ya, sebenarnya lah tahun ini beberapa bulan lagi kalau misalkan di ACC mungkin akan berangkat ke salah satu provinsi untuk obrolannya itu deh. Oke. Semoga disegerakan ya, karena ini sangat penting untuk dunia persilatan bartender mencampur minuman yang dimana menyatukan dari Sabang ke Merauke itu bisa kita bilang Indonesia. Nah, yang terakhir nih, karena di sini ada stir up. Ya, ini produknya. Ini ada Hazelnut. Oh, ini ada cherry. Oke. Cherry merah-merah merah gitu kan itu. Dan ini agak kuning-kuningan. Nah, pengen dong kita nih dibuatin minuman ya nggak guys? Kita dibuatin minuman dari stir up. Ada dua rasa. Cocoknya apa ini? Kalau Hazelnut itu kalau apa ya? dicampur mungkin Kalau sama kopi sudah pasti enak. kopi, karena ada juga ya kopi hazelnut gitu ya. Iya, ada menu biasanya. Betul. Nah, scanner terus tahu biasanya. Betul Bang. Sama kopi itu pasti enak banget. Terus kopi, susu. Sebenarnya kalau hazelnut ini dia sama apa aja oke. Tergantung dari balik lagi nih ke customer suka tipikal minumannya seperti Minuman seperti apa ya? Jadi kita bisa membalanceing yang tadi dibilang Iya, Randy ya, betul. seperti itu ya. Ya.
Tapi kalau dicampur alkohol bisa juga. Bisa dong. Berarti- Bisa banget. Bisa. Alright. Berarti kalau kali ini kita suruh buat handsome Alzenat, ada handsome nih. Ya, handsome. Apa karena brand ambassadornya handsome nih ya? Kalau nanti cewek itu Ownernya yang handsome. ownernya. Ownernya yang handsome. Kira karena brand ambassadornya gitu. Jadi kita coba Alzenat, kopi sama alkohol mungkin enak ya. Ya, kita mungkin kita bermain dengan base-nya espresso martini, cuman kita kemas dengan style yang berbeda aja. Berarti sama kayak tadi yang bilang ya, Iya. Kevin ya tadi. Iya, betul. Untuk mencampur Alzenat, kopi dan alkohol. Oke, see you next video and thank you. Bar School, free like a bird.